Buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca bersama. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang dimaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja menjadi pendengar, tetapi baiklah kita melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Salam hormat pertama-tama, dengan penuh kerendahan hati saya menyapa ketiga pribadi Roh Bapa Yahweh. Salam hormat kepada Pak Iman Lahagu. Salam hormat kepada Pangeran Ilahi, King of the King, Raja di atas segala Raja Tuhan Yesus Kristus Paditya Nugrahanto. Salam hormat kepada mempelai ilahi, Ibu Fei Hamdani, Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya dengan penuh kerendahan hati manusia berdosa ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita di minggu saat ini. Firman yang telah menjadi manusia. Di saat-saat ini, suasana dan sukacita Natal masih ada di dalam hati-hati kita. Firman itu yang telah hadir 2000 tahun yang lalu menjadi seorang bayi di dalam palungan. Siapakah dia? Yesus Kristus yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu. Ia yang diutus mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Yesus Kristus, putra Natal yang kita rayakan kelahirannya pada tanggal 25 Desember kemarin, dan bahkan sampai detik ini suasananya kita masih menikmati sisa-sisa daripada perayaan itu, makan dan lain sebagainya. Hendaklah Natal punya arti yang sebenarnya adalah Kristus di dalam hati-hati kita, anak-anak. Apakah kita telah menerima Raja Damai itu, anak domba yang telah lahir di kandang hina 2000 tahun yang lalu, bahkan mati di tiang kayu salib untuk menebus kita anak-anaknya. Sehingga boleh detik ini kita ada hidup bernafas hanya karena kasih karunia.
Pengorbanan anak domba itu di tiang kayu salib yang mendamaikan kita dengan Bapa Surgawi pencipta kita. Dialah sendiri yang rela menjelma menjadi manusia, hadir, lahir bukan di istana, tetapi di kandang yang hina. Lahir di kandang yang hina. Saya dan Bapak Ibu lahir di tempat yang mewah, di rumah sakit, di tempat tidur yang empuk dan nyaman. Tetapi Tuhan kita, Ia adalah Raja itu, yang lebih tinggi di atas segala raja di muka bumi ini. Ialah Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Nabi Isa anak Maria yang dikandung oleh seorang perawan yang suci, yaitu Maria. Roh Kudus itu sendiri yang rela lahir di palungan, di kandang hina. Bukankah karakternya yang harus ada dalam diri-diri kita? Natal mempunyai arti sesungguhnya adalah kesederhanaan. Bagaimana menerima juru selamat itu dalam hati-hati kita. Sebagai orang-orang yang mengaku percaya, aku percaya kepada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadiku. Berarti karakter dan kehidupan kita menyatakan Natal setiap hari. Bukan saja tanggal 25 Desember dan seterusnya, tetapi setiap hari. Bayi yang 2000 tahun lalu mati di tiang kayu salib, pemuda berusia 33 tahun, bayi yang lahir itu, yang memberitakan Injil kebenaran Allah, yang ditolak oleh dunia dan bahkan ahli-ahli Taurat. Kita boleh lihat firman itu sendiri. Ketika ia lahir menjadi seorang anak tukang kayu, ia lahir bukankah dari kandungan seorang perawan suci? Tidak masuk dalam logika manusia. Bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita manusia debu tanah tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Kita boleh lihat di dalam apa yang disampaikan di dalam kitabnya. Kita boleh lihat Bapak Ibu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-32 ayatnya 1 pertama. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan menurut keadilan, akan memimpin menurut keadilan. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Dan bahkan kita boleh lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 di sana digambarkan seorang putra telah diberikan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapakah dia? Yesus Kristus, Putra Natal yang kita rayakan setiap tahun, setiap bulan Desember tanggal 25, orang umat Kristiani yang mengaku percaya merayakan Natal. Natal berarti kita mengundang juru selamat itu di dalam hati kita, karakter kita, perbuatan kita, yang mencerminkan juru selamat itu. Bukankah ia sederhana, ia rendah hati, ia lemah lembut? Raja yang perkasa itu bukan raja yang disanjung secara wow, wibawa secara manusia, logika kita. Yang kita bawa, oh Raja damai ini dia akan lahir di istana. Ia ini seorang yang ternama, ia yang... Tetapi Tuhan kita menunjukkan kerendahan hatinya. Ia lahir sebagai seorang anak tukang kayu. Ia lahir dalam kesederhanaan. Untuk itu, sebagai anak-anaknya yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat, firman yang menjadi manusia, yang digambarkan di dalam Yohanes ini, hendaklah kita hidup dalam kesederhanaan. Bukankah Tuhan Yesus adalah seorang anak tukang kayu, Yusuf ayahnya, dan ketika ia selama hidupnya
sampai 33 tahun, 12 tahun ia mulai keluar ada di bait Allah. Ia memberitakan firman Tuhan dalam segala kewibawaannya. Tetapi ia penuh dengan kelembutan, kesederhanaan. Ia tampil dengan orang-orang yang sederhana. Ia mencari orang-orang yang berdosa pada saat itu, orang-orang yang lemah. Ia ada di kalangan pasar, ia ada di antara orang-orang yang lemah pada saat itu. Hendaklah kita, anak-anak Tuhan Yesus Kristus pun juga mencerminkan karakternya. Karakter yang penuh dengan kesederhanaan, yang dermawan, yang penuh dengan cinta kasih, yang tidak memandang umat manusia, siapapun, yang tidak memandang rupa mereka, latar belakang kehidupan mereka. Kita boleh lihat di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ialah yang digambarkan oleh nabi-nabi terdahulu, Yeremia, Yesaya, bahkan di dalam Sefanya dikatakan di sana. Dialah Raja Damai itu yang akan memerintah di Sion, gunung kudusnya. Yesus Kristus. Tetapi sayangnya, anak-anak Tuhan, umatnya sendiri tidak mengenalnya. Raja di atas segala raja, Raja Damai itu. Kita boleh lihat pada saat saja kebangkitan, tetapi pada saat ia lahir, malaikat Tuhan hanya menampakkan diri kepada gembala-gembala pada saat itu, untuk mereka pergi menyongsong bayi itu. Dan ketika pula ia bangkit dari antara orang mati, hanya beberapa orang yang tahu pada saat itu, perempuan-perempuan yang mengetahui. Tetapi murid-muridnya yang bebal, degil hatinya, mereka menolak. Mereka katakan mereka tidak percaya sebelum melihat seperti Thomas. Saudara-saudara yang sangat dikasihi, bukankah ketika ia memberitakan Injil, di tengah-tengah dunia ini ia dikatakan sinting gila mirip, sesat, memakai kuasa Belzebul, ia anak tukang kayu, mereka menolaknya, saudara. Ia adalah juru selamat dunia itu, raja di atas segala raja. Sebab apa? Gambaran yang mereka, manusia ini mau, adalah Yesus juru selamat itu datang sebagai, wow, seorang yang ternama, seorang yang terhormat, lahirnya di istana, seperti itu. Manusia, apa yang manusia pikirkan ini ya sesuai dengan logika, sesuai dengan gambaran mereka. Tetapi Bapa surgawi itu, Bapa yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kelemah lembutan, kesederhanaan. Saya pada saat teduh itu saya diberikan hikmat seperti ini. Roh Kudus tinggal di dalam orang-orang yang tersolimi di dunia ini seperti hambaku Lazarus. Roh Kudus ketika saya firman itu datang, jadilah seperti hambaku Lazarus. Dan seorang Samaria yang baik hati itu siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Ia ada di muka bumi ini dan ia tersolimi. Kita boleh lihat ayatnya yang keempat. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bukankah di dalam dia ada terang? Kalau di luar dia kita berjalan di dalam kegelapan. Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya bukan lagi sebagai bayi, saudara. Dia telah datang ke muka bumi ini sebagai terang, Raja Damai, Yesus Kristus, cahaya, cahaya, manusia cahaya, terang. Barang siapa yang tinggal di dalam dia, kita boleh lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sudah berdiri kerajaan 1000 tahun damai. Barang siapa yang berjalan bersama dengan sumber cahaya, sumber terang itu, maka ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Sebab kerajaan itu adalah kerajaan terang, kerajaan yang berasal daripada sumber cahaya itu. Di mana sumbernya ialah Yesus Kristus. Firman itu sendiri
Ia sudah ada sejak dahulu kala, kata Yohanes pada saat itu. Kita boleh lihat, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Kita sampai detik ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita tentang pribadi Yohanes yang telah berinkarnasi kembali di saat ini. Yohanes itu siapakah dia? Siapakah dia yang boleh mengikuti mempelai ilahi pada 3 tahun ya? 4 tahun yang lalu, dia boleh tahu siapa yang pertama kali tahu bahwa Yesus Kristus telah hadir di muka bumi ini kedua kalinya, selain daripada roh Yohanes Pembaptis itu. Siapakah dia rohnya yang ada di muka bumi ini? Pengantin perempuan itu yang berseru-seru, bertobatlah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dialah Ibu Fei Hamdani, roh yang berinkarnasi Yohanes Pembaptis pada 2000 tahun yang lalu di zaman ini. Dialah itu Feibe Ferawati Hamdani. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia hidup. Tetapi kadang saudara, firman ini, firman Tuhan kita letakkan saja seperti itu, kita baca dan kita anggap bahwa itu dongeng, itu cuma sejarah. Lalu kita meletakkannya di atas meja, kita tidak merawatnya, membacanya, dan mengenal firman itu. Dialah Yesus Kristus itu yang telah berinkarnasi, rohnya pada saat ini, memakai wadah seorang pemuda, yang 2000 tahun lalu disalibkan, yang begitu berat, salib kayu yang ia pikul itu, telah hadir, berinkarnasi, pada saat ini memakai seorang pemuda, yaitu Aditya Nugrahanto. Semuanya pakai kode-kode saudara. Saya manusia berdosa, buta tuli dan telanjang. Pada saat itu, ketika roh Yohanes Pembaptis mengumumkan tentang hadirnya Yesus Kristus, saya sendiri ya, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu, saya meragu-ragukannya. Tetapi Yesus sendiri yang datang dan ia menunjukkan bahwa inilah dia. Dia yang dulu ditolak seperti 2000 tahun yang lalu. Begitupun saat ini, ia ditolak oleh dunia. Ketika dulu mereka katakan bahwa bukankah dia itu anak-anak Yusuf, saudara Yoses, tetapi demikian pula halnya sedang terjadi pada saat ini. Bukankah tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini? Yesus Kristus Putra Natal itu telah hadir, bukan lagi seorang bayi. Selama ini, bangunlah saudara. Ketika engkau tertidur dalam kenyamanan dunia, engkau tertidur dalam segala macam hawa nafsu, ajaran-ajaran yang mengatasnamakan kesejahteraan, berkat-berkat. Tetapi Yesus Kristus itu telah menjadi contoh bagimu. Bukankah ia lahir di kandang Gina? Ia tidak lahir di istana. Dan hidupnya selama 33 tahun ia berjalan dengan murid-muridnya. Ia tidak pernah diterima. Hanya segelintir orang saja yang mau menerima. Begitu pula kedatangannya yang kedua kali. Secara roh dikatakan Yesus Kristus dengan para malaikatnya akan datang di awan-awan secara roh. Sebab firman ini bukan yang ditulis oleh nabi-nabi itu, tetapi Roh Kuduslah yang menuntun mereka. Roh itu yang menulis firman ini, bukan manusia. Sebab firman ini hidup. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jangan kita memakai logika manusia kita sehingga kita membatasi pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak terbatas, tidak sesuai dengan apa yang menjadi gambaran logika manusia kita, sehingga suka-sukanya kita menggambarkan Tuhan akan datang di awan-awan seperti ini dan itu. Ya, itu memang benar dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi secara rohnya dengan para malaikatnya telah datang kedua kali memakai wadah-wadah manusia-manusia yang rendah hati, seperti
yang digambarkan Roh Kudus. Lazarus, orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang rela dianggap sinting gila miring, seperti Yesus datang ketika 2000 tahun yang lalu. Ia dikatakan sinting gila miring, ia dikatakan memakai kuasa Belzebul. Bukankah roh kebenaran itu tidak diterima oleh dunia ini? Jadi hendaklah Natal itu, maknailah arti Natal sebenarnya. Juru selamat yang disampaikan oleh dia sendiri yang berbicara lewat Aditya Nugrahanto. Dia itu yang sementara ada bersama-sama dengan kita, baik di TikTok, baik di YouTube, baik di Facebook, baik di mana-mana. Pergunakanlah kesempatan ini, saudara, sebab engkau sedang dibina dan dibimbing oleh roh Alfa dan Omega itu sendiri. Juru selamat, bayi yang dulu lahir di palungan yang engkau rayakan kelahirannya, yang Natal pada saat ini, itu dia itu sendiri yang dulu memikul salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Ia rela dicaci maki, dikatakan penjahat. Sebenarnya kita ini yang harus dikatakan penjahat. Tetapi hanya karena kasihnya dan cintanya itu, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang sahabat. Itu dalam firman, seorang yang rela memberikan nyawanya hanya Yesus. Ada orang yang menyerahkan nyawa, ada tetapi bukan berdasarkan cinta seperti Yesus. Bayangkan, siapa yang raja lalu mau meninggalkan tahtanya di surga untuk datang menjadi sama dengan segala macam, dengan manusia daging ini. Rela menderita, rela pikul salib dan lain sebagainya. Siapa? Itu Tuhan sendiri yang mampu. Kalau manusia biasa tidak mungkin, tidak bisa, saudara. Dia itu manusia darah dan daging, tetapi juga 100% manusia ilahi. Tuhan Yesus yang sama, karena kita ini diciptakan segambar dan serupa dengannya. Kenapa? Begitu dibencinya kita manusia ini oleh iblis, Lucifer itu, karena ketika dia jatuh, dia itu dibuang, diusir oleh Tuhan. Tetapi Tuhan, Adam dan Hawa itu tidak, mereka hanya sesaat saja. Tuhan itu sendiri yang turun untuk menebus keturunannya. Kalau bukan cintanya, rela menjelma sama dengan kita, bagaimana kita ada sampai detik ini? Kan tidak mungkin. Saya dan Bapak Ibu pasti sudah binasa. Ya, karena itu jangan mempermainkan kasih karunia pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di tiang kayu salib. Kita hidup hanya karena kasih karunia. Natal mempunyai makna yang sama, kelahiran dan kematiannya, kebangkitannya. Yesus tidak saja mati, tetapi bangkit. Karena itu kita menang atas kuasa dosa, atas segalanya. Jangan lagi kita memberikan tubuh kita, diri-diri kita untuk berhamba oleh dosa. Sudah jelas-jelas di sini ayatnya yang 15 sampai ke 18 itu digambarkan tentang mempelai Roh Kudus, roh kebenaran itu yang berkuar-kuar tentang siapa dia yang akan datang kedua kali di akhir zaman ini. Kita boleh lihat di dalam maaf ya Bapak Ibu agak panjang sedikit. Kita boleh lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 26 dan 27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Di antara bangsa-bangsa lain yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rahasia ini siapa? Kristus. Kristus yang dulu kita rayakan kematian, kelahiran, bahkan kebangkitannya. Ia telah datang. Kenapa ditekankan di sini? Ia adalah cahaya, sinar. Ia adalah terang manusia. Barang siapa yang tidak ada, tidak tinggal di dalamnya, ia akan ada selamanya dikuasai oleh kegelapan. Sebab itu Yesus Kristus telah katakan bahwa kerajaan 1000 tahun damai berdiri dan itu adalah kerajaan cahaya. Dan tidak ada lagi di sana nanti yang namanya kegelapan, yang namanya
sakit, yang namanya kekecewaan, tetapi yang ada adalah kegembiraan, sukacita abadi. Saya diberi pengertian seperti ini, saudara. Ketika kita mau masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai, kita harus benar-benar hidup seperti hamba-hambanya, orang-orang yang diinjak-injak, seperti Lazarus itu kan, diinjak-injak. Benar-benar tidak punya harga diri lagi ya, tidak punya akunya sama sekali lagi. Tidak boleh ada akunya sedikit pun. Itu yang Roh Kudus kemarin memberikan pengertian. Anak-anakku yang mau masuk bersama-sama dengan aku, membuka hatinya, menerima Yesus Kristus yang bukan lagi sebagai bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu di palungan, yang telah menebus kita, tetapi telah ada pada saat ini bersama-sama dengan kita, yang digambarkan di dalam Yehezkel 35, gembala yang agung itu telah datang untuk menuntun domba-dombanya untuk ada bersama-sama ke padang rumput yang hijau itu. Siapakah dia? Yesus Kristus Raja Damai yang telah ribu-ribu tahun digambarkan oleh nabi-nabi. Bahkan mereka sangat merindukan. Mereka sangat merindukan rahasia besar ini. Dan kita adalah angkatan yang sangat bersukacita ada melihat Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kita, menuntun kita ke rumput yang hijau itu. Ialah kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan cahaya. Raja damai itu sendiri, firman itu, firman yang telah menjadi manusia, firman itu hidup, saudara. Karena itu, rajinlah baca firman mulai dari saat ini. Pergunakan kesempatan ini, sebab firman itu hidup, ialah yang akan menolong kita. Yesus Kristus itu, firman itu yang akan menuntun kita. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia tidak akan ada di dalam kegelapan, tetapi ia akan tinggal di dalam terang. Terang itu yang telah menjadi manusia. Siapakah dia? Sumber cahaya. Dan kembali lagi saya ulangi, Yesus Kristus, firman yang hidup. A, Ditya Nugrahanto. A berarti Alfa, Nugrahanto itu O, Omega. Ini kode ya. Di dalam kerajaan 1000 tahun damai, barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus ini, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai, tetapi dia akan membayar harga mati martir, yaitu masuk di dalam masa tribulasi, penganiayaan besar yang akan menimpa muka bumi ini. Mengapa banyak umat manusia pada saat ini menolak? Ya, karena Tuhan kita itu, dia tidak memaksakan, saudara. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hanya dialah satu-satunya jalan menuju surga. Hanya dialah pintu kepada keselamatan itu. Dia itu pintu. Jadi kalau kita percaya Yesus Kristus telah datang sebagai seorang bayi 2000 tahun yang lalu dan menebus kita, dan kita ada pada saat itu, dan zaman kasih karunia boleh selesai, marilah kita merendahkan hati-hati kita dan kita mencari perkenanan Tuhan. Tuhan tidak memaksakan kita. Bukankah ia tetap memberikan kehendak bebas kepada anak-anaknya pada saat ini? Dan kita boleh lihat dari zaman ke zaman hanya sedikit orang, saudara. Dan pada saat ini juga di mana kenaikan Tuhan Yesus hanya sekitar beberapa orang, murid-muridnya dan orang-orang di Galilea pada saat itu yang percaya akan kehadirannya pada saat itu ketika ia mengajar. Dan mereka yang menyaksikan dia naik ke awan-awan, ditutupi oleh awan-awan, naik ke surga. Begitu pula di zaman ini ketika dia datang, orang-orang yang benar-benar hidupnya sudah mematikan kedagingan, yang dibawa Bapa sendiri, yang dipilih oleh Bapa surgawi, yang roh-rohnya, yang hidupnya ini tubuhnya, yang berinkarnasi, roh-roh sudah daripada zaman itu berinkarnasi, memakai wadah-wadah manusia-manusia yang ada pada zaman kita ini, dan yang menyaksikan dan mengetahui adanya Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, ya. Melalui siapa? Yohanes Pembaptis yang berseru-seru. Dialah yang menulis firman Tuhan ini. Berseru-seru di padang gurun. Dialah siapa? Sosok
seorang perempuan yang, jangan saya katakan ya Bapak Ibu, jangan menghina. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Kata-kata yang kita keluarkan adalah cinta kasih. Sebab dia itu penuh dengan cinta kasih. Jangan sampai kata-kata kita menghujat, kita akan menerima api. Dialah Yohanes Pembaptis itu ya. Mempelai yang saya sudah katakan tadi, Ibu Faith Ambar. Dia yang mempersiapkan jalan. Dia yang pertama kali, pada saat itu kita dipasukan, dialah yang pertama kali mengetahui kehadiran Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Febe Ferawati Hamdani, dialah mempelai terpilih, terekselen di muka bumi ini. Dialah yang berbicara melalui, dialah itu sendiri, Roh Alfa dan Omega, yang berbicara melalui wadahnya, sebagai mata, biji mata Tuhan untuk melihat kita. Namun ternyata kita manusia, sombong dan angkuh, bukan main pada saat ini. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tentang kesederhanaan yang tadi sudah saya gambarkan di depan tadi. Marilah kita rela untuk menanggalkan segalanya, sebab Tuhan yang menunjukkannya terlebih dahulu kepada kita, saudara. Saya tidak tahu, tetapi gambaran ini seperti slide ya, datang begitu ketika saya saat itu kemarin Tuhan menyuruh saya seperti ini. Anakku, kalian harus seperti yang mengosongkan diri, yang bukan lagi ada akunya ya. Kadang-kadang kalau orang berbicara kepada kita ya kita mulai tersinggung. Apalagi saya ya, saya dulu, aduh cepat saja bawa perasaan. Tetapi yang Tuhan jelaskan kepada kita pada saat itu, marilah milikilah kerendahan hati, milikilah kerendahan hati, milikilah pengampunan 70 kali 7 kali 7 tanpa batas, dan tetaplah mengasihi seperti Tuhan. Bapak Ibu, ketika Yesus Kristus dibawa dan dicobai di padang gurun, ia mengalami hal-hal yang luar biasa. Tuhan sendiri dibawa dan dicobai Bapak Ibu oleh Roh. Bagaimana dengan kita ini anak-anaknya? Tetapi jangan takut Bapak Ibu, kuncinya adalah kerendahan hati. Kunci dari segala sesuatu adalah kerendahan hati, memiliki karakter seperti pencipta kita. Yesus Kristus, dia adalah Raja di atas segala raja, Nabi Isa anak Maryam, Imam Mahdi, hakim di akhir zaman itu sendiri. Dia yang telah datang, saudara, kedua kali memakai wadah Aditya Nugrahan, tetapi manusia tidak mengenalnya dan menolaknya. Mereka katakan mengapa dia datang dan orang Indonesia, karena raja ini besar, bahkan dirindukan oleh nabi-nabi 2000 tahun yang lalu, saudara. Betapa engkau dan saya kalau tidak percaya hal ini, betapa sia-sialah hidup kita di muka bumi ini. Betapa kita telah menyia-nyiakan pengorbanan Yesus Kristus di tiang kayu salib. Kita mengaku percaya, namun kita menolaknya mentah-mentah ketika ia datang kedua kali, karena kita tidak berjaga-jaga. Yang kita mau adalah berkat, 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 dan apapun yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu itu kita dengar bahwa segala sesuatu bumi ini akan baik-baik saja dan semua akan baik-baik saja. Oh tidak, saudara, janganlah engkau tertipu dengan pengajaran-pengajaran berkat, berkat, tetapi sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab murka Tuhan sedang turun atas bumi ini, menyala-nyala. Dialah hakim itu. Siapa? Masa penghakiman itu sedang berlangsung, saudara. Masa penghakiman itu, siapakah hakim itu? Yesus Kristus itu sendiri. Barang siapa yang menolaknya, maka dia akan menolaknya juga, saudara. Dia akan katakan, aku tidak mengenal engkau. Dia akan mengatakan, enyahlah engkau si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Saudara, jangan sampai kita telah mengaku bahwa kita percaya, kita selama ini merayakan Natal, kita tahu bahwa kita akan masuk surga, tetapi endingnya kata-kata Yesus itu pada kita, enyahlah engkau si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Betapa mirisnya saudara dan saya. Betapa mirisnya saudara. Keselamatan itu Tuhan telah berikan cuma-cuma, saudara. Dengan cuma-cuma, dengan darahnya. Darah yang mahal. Apa yang kurang yang Tuhan telah
yang Tuhan tidak berikan kepada kita? Apa? Bukankah Ia rela meninggalkan tahtanya dan ada bersama-sama dengan kita? Bukankah Ia mau untuk merasakan sakitnya kita, pedihnya kita, kekecewaannya kita? Sebab itu dialah Bapa kita sebenarnya, bukan diperankan, tapi firman Tuhan katakan secara darah biologi, secara keinginan laki-laki, tidak. Secara roh, kita anak-anaknya, saudara. Sebab Bapa kita itu roh. Saudara-saudara yang sangat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya minta maaf ya, mungkin firman Tuhan agak panjang. Tetapi hendaklah saudara, waktu dan kesempatan ini saya dan saudara-saudara mempergunakannya sebaik mungkin. Saya melihat pada saat itu betapa sedihnya Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, coba kalau posisikan diri kita, kita telah menyerahkan segalanya untuk mau menyelamatkan anak. Kita yang manusia saja ketika anak-anak kita memberontak, kita kecewanya, kadang-kadang kita menangis, kita sedih. Bagaimana dengan Tuhan Yesus yang adalah Bapa kita sebenarnya, yang rela meninggalkan tahtanya dan menjadi sama dengan kita manusia daging ini untuk merasakan semua yang kita rasakan. Tetapi kita masih tidak mengenalnya. Kita masih tidak mengenalnya, Bapak Ibu. Mari saudara-saudara, kehendak bebas masing-masing anak-anaknya di muka bumi ini. Sebab Tuhan tidak memaksakan setiap kita. Tetapi seruan Yohanes di padang gurun itu, bertobatlah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, berilah dirimu untuk dibaptis, lahir baru, dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Sebab hanya dialah pintu menuju surga. Ingat ini saudara. Jangan engkau katakan bahwa ketika engkau percaya kepada Yesus, maka engkau akan begitu-begitu saja selamat. Tidak, saudara. Apa yang dijalaninya di muka bumi ini? Ketika ia ada, ia memikul salib, ia dihina, dicaci maki, itu yang akan engkau alami, saudara. Ketika engkau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu tidak enak. Engkau akan ditolak oleh dunia ini. Engkau akan diperlakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Karena itu tetap bersuka cita. Pada saat itu rasul-rasul bersuka cita, saudara. Ketika mereka diderah, mereka dipenjarakan, mereka dibawa di pengadilan. Mereka bersuka cita karena walaupun tidak sebanding dengan apa yang Yesus Kristus alami, tetapi mereka bersuka cita karena mereka menanggung penderitaan itu. Marilah kita bersuka cita dalam setiap penderitaan yang kita alami. Pada saat ini, saudara, ingat saudara, engkau harus mematikan segala kedaginganmu, sangkal diri, saya dan saudara, pikul salib, seperti apa yang Tuhan Yesus jalankan di muka bumi ini sampai ia mati, sampai ia kembali ke surga. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak bisa bertemu dengan Bapa. Kita tidak bisa bertemu dengan Bapa. Itu gambarannya disampaikan. Kita harus benar-benar diinjak-injak seperti Lazarus, seorang miskin itu, yang benar-benar kehilangan segala-galanya, apapun tidak ada melekat lalu. Seperti Yesus memikul salib, dia ditampar, dia dicaci maki, diludahi. Itu yang harus kita jalani di muka bumi ini. Itu yang harus kita jalani, saudara. Bukan kita mengikuti Yesus lalu kita hidup diberkati, kita punya mobil, punya rumah, kita hidup enak-enak. Tidak, saudara. Itu pengajaran yang berasal daripada Lucifer. Ia memang memanipulasi firman Tuhan supaya kita ditipu, supaya kita tidak mau menderita, memikul salib. Kita mau enak-enak saja, asal percaya, lalu selamat. Tidak, saudara. Tetapi kita harus sangkal diri, kita harus pikul salib. Seperti Tuhan Yesus, maka kita akan ada bersama-sama dengan Dia di kerajaan 1000 tahun damai, yaitu kerajaan cahaya. Kerajaan cahaya, kerajaan damai yang penuh dengan cahaya. Manusia-manusia terekselen yang ada di sana itu, yang telah lulus daripada pengujian, lulus daripada segala pengujian yang diadakan oleh Bapa Surgawi itu sendiri. Rayakanlah Natal di hatimu setiap saat. Jangan lagi Yesus Kristus hanya sebagai bayi,
tetapi dialah Aditya Nugrahanto yang berinkarnasi pada saat zaman Omega ini, menyelamatkan anak-anaknya yang bebal hati, angkuh, jasmani, dan rohani, yang kepala batu bukan main, yang tidak mau mendengarkan seruan yang disampaikan oleh nabi-nabinya. Betapa bebalnya manusia ini, betapa kepala batunya manusia ini pada zaman ini. Lebih jahat daripada nenek moyangnya, lebih jahat saudara dan nenek moyangnya. Bertobatlah saudara, bertobatlah engkau hai keturunan ular beludak, bertobatlah, bertobatlah. Sebab yang hanya bisa menyelamatkan engkau adalah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja itu. Dialah yang memegang kunci kerajaan maut bahkan surga. Janganlah takut kehilangan nyawa. Janganlah takut kehilangan nyawa. Tetapi takutlah kalau engkau kehilangan Yesus Kristus. Sebab baik kematian, baik apapun, ketelanjangan, kelaparan, baik sakit penyakit, baik apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk tetap kuat dan berjalan bersama-sama menjadi tentara-tentaranya yang tangguh berperang di zaman di mana portal kuasa kegelapan dibuka, tetapi anak-anaknya berperang bersama dengan Yesus Kristus. Sebab Dia ya telah mengalahkan kuasa-kuasa itu dalam kebangkitannya. Terima kasih. Segala pujian, hormat, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang memampukan kita, yang menolong kita, yang menuntun kita untuk melakukan kehendak-Nya hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus, firman yang hidup, yang telah datang kedua kali dalam wadah Aditya Nugrahanto. Haleluya. Amin.